Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran prakarya kelas 8 semester 1. Di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak. Yang dimaksud dengan kerajinan dari bahan lunak adalah kita mencoba membuat produk atau kerajinan dari bahan yang memang mempunyai tekstur yang lunak. Ukuran lunak tersebut secara kebiasaan kita di sini bisa diartikan bahwa bahan tersebut ketika dipegang ataupun ketika mengenai tubuh kita itu tidak bisa melukai secara langsung. Nah, di sini di bagian A itu ada pengertian kerajinan bahan lunak. Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Jadi memang bahan tersebut mempunyai sifat yang sangat lunak ataupun yang lunak. Seperti tadi, lunak itu ukurannya bisa kita artikan bahwa bahan-bahan tersebut ketika mengenai tubuh secara langsung itu tidak langsung melukai, tidak bisa melukai. Nah, di sini kerajinan bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal bahannya. Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak alami, dan yang kedua, kerajinan dari bahan lunak buatan. Perbedaan bahan lunak alami dan bahan lunak buatan itu sangat jauh, sangat jelas bahwa kerajinan dari bahan lunak alami itu yang berasal dari alam atau yang tersedia di alam. Sedangkan bahan lunak buatan itu adalah bahan-bahan yang dibuat untuk membuat kerajinan, tapi melalui proses pembuatan terlebih dahulu. Ada proses dulu. Berbeda dengan bahan alami, kalau bahan alami itu sudah tersedia dan disediakan oleh alam, kita tinggal langsung membuat kerajinan tersebut atau mengambil bahan tersebut. Sedangkan bahan lunak buatan adalah bahan-bahan yang memang harus melalui proses pembuatan terlebih dahulu. Jadi ada proses lagi. Tidak seinstan bahan yang pertama ataupun bahan lunak alami. Bahan lunak buatan itu memang harus diproses terlebih dahulu ataupun ada proses lagi untuk pembuatan bahan tersebut. Nah, yang pertama bahan lunak alami. Bahan lunak alami dapat diperoleh dari alam. Pertama, tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Kemudian dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Karena memang sifat si bahan lunak tadi ataupun bahan lunak alami tadi itu bahan lunak yang memang sudah tersedia di alam atau lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Jadi ketika kita ingin membuat kerajinan dari bahan lunak yang bersifat alami, kita tinggal mengambil bahan tersebut. Dan juga dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Jadi bahan lunak alami itu dapat juga ditemukan di lingkungan sekitar. Bisa di area rumah ataupun di perkebunan atau di mana saja tempat-tempat yang memang bisa menyediakan bahan-bahan alami yang bisa diolah ataupun dibuat menjadi sebuah kerajinan. Nah, seperti contoh tanah liat. Nah, tanah liat itu di daerah kita itu bisa tersedia mungkin di tempat-tempat yang suhunya lembab seperti di sungai ataupun di selokan-selokan ataupun memang di tempat-tempat yang memang
mempunyai kadar air yang tinggi. Kemudian serat alam. Serat alam itu seperti pelepah pisang. Nah, di dalam pelepah pisang itu terdapat serat-serat yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Getah, seperti getah pinus, getah-getah yang lain yang memang bisa kita olah atau bisa kita buat menjadi sebuah kerajinan. Dan kulit, nah banyak sekali kerajinan-kerajinan yang terbuat dari kulit. Seperti kulit kambing, kulit sapi, bisa kita buat untuk membuat baju ataupun tas dan lain-lain. Nah, contoh-contoh tersebut adalah contoh-contoh yang memang sudah tersedia di alam. Tinggal kita mengolah bahan tersebut dan kita buat menjadi sebuah kerajinan yang memang punya daya jual. Selanjutnya, bahan lunak alami. Nah, contoh bagian 1 bahan lunak alami. Yang pertama kita akan bahas satu-satu. Tanah liat. Nah, tanah liat dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Nah, kalau kita mengolah si bahan alami yang berasal dari tanah liat tersebut, contohnya bisa kita membuat guci ataupun keramik dan gerabah. Kemudian pelepah pisang yang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami itu dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, pelepah pisang itu mempunyai serat alam yang memang bisa ataupun sangat baik digunakan untuk membuat sebuah kerajinan. Kemudian getah pohon. Nah, getah pohon tertentu yang memiliki tekstur dan pola abstrak dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang, ataupun bahan ataupun kerajinan-kerajinan lain yang memang bisa dibuat dengan menggunakan getah pohon. Kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang, ataupun bahan-bahan tadi, bukan kerajinan-kerajinan tadi sebagaimana yang kita sebutkan ataupun yang disebutkan di awal. Kita bisa juga membuat barang-barang lain dari kulit seperti jaket, tas, sabuk, dan lain-lain. Nah, bagian kedua, bahan lunak buatan. Bahan buatan yang dimaksud adalah bahan alami yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Jadi sebagaimana yang saya tadi bahas, bahwa bahan buatan itu memang bahan-bahan yang memang mempunyai proses atau mengalami proses lagi sebelum dibuat menjadi sebuah kerajinan. Contoh, bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, dan gipsum. Nah, di sini seperti gipsum atau gipsum dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cenderamata yang menarik. Seperti di kebiasaan di kita, gipsum itu bisa kita buat menjadi sebuah kerajinan yang memang ditempel di rumah-rumah atau bangunan-bangunan untuk menghiasi, memperindah bangunan tersebut. Kemudian lilin. Lilin dapat diubah bentuk menjadi hiasan yang memperindah desain interior, atau biasanya lilin itu dibuat menjadi sebuah kerajinan yang ditempel atau ditempatkan di kue-kue ulang tahun ataupun lain-lainnya. Nah, mungkin di pertemuan kali ini untuk pelajaran prakarya kelas 8 untuk Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda dicukupkan sekian. Nanti kita akan bertemu lagi ataupun kita bahas di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.